Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, pada intinya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektualnya. Nah, lalu bagaimana cara agar hasil kreasi kita dilindungi oleh negara dan apakah sulit dan akan bertemu dengan birokrasi yang kompleks ketika kita melakukannya. Insight with Desi Anwar kali ini akan membahasnya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan, pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkumham mencanangkan 2023 sebagai tahun merek. Perlindungan merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah dan menghindari pelanggaran, serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek. Dalam mendukung penyelenggaraan Tahun Merek 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki program persetujuan otomatis perpanjangan merek atau POP merek. Layanan otomatisasi di platform daring ini mampu menyelesaikan permohonan dalam waktu sekitar 10 menit. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pun punya andil di dalamnya. Sekretariat DJKI mendukung transformasi digital untuk seluruh layanan kepada masyarakat melalui pengadaan perangkat maupun kesiapan sumber daya manusianya. Tidak heran, DJKI mampu meraih Top Digital Implementation 2022 Level Star 5 di ajang Top Digital Awards 2022. Tidak hanya itu, Sekretariat DJKI juga telah menorehkan beberapa prestasi. Di antaranya, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP DJKI mencapai 84,35, tertinggi dibanding eselon 1 Kemenkumham lainnya. Kontribusi DJKI pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat hingga 805 miliar rupiah. Saat ini implementasi teknologi digital pada pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan, apalagi untuk memberikan kepastian hukum yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual atau KI yang mudah, cepat, dan tentu saja murah. Layanan daring ini mampu memangkas waktu permohonan hak cipta dari awalnya selesai dengan rata-rata 120 hingga 180 hari kini menjadi 1 hari saja, bahkan mungkin dalam hitungan menit ya. Untuk menggali lebih dalam di studio sudah ada Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pak Sucipto, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Desi. Sehat ya, sehat, senang Mbak sekali Desi, bertemu gimana dengan Pak kabarnya? Sucipto. Baik, baik. Dan kalau kita bicara mengenai kekayaan intelektual, sebenarnya ini merupakan kedua kalinya kita fokus kepada semua yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, karena ini memang sangat-sangat penting. Kita lihat negara-negara yang maju itu bisa tercermin ya dari jumlah paten atau hak cipta dan merek yang mereka miliki, dan ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Nah, waktu itu kita sempat berbicara dengan Pak Dirjen KI sendiri, Pak Razilus, sekarang dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini pasti ada semacam tugas ataupun tanggung jawab khusus Pak Cipto yang menjadi beban Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apa-apa saja fokusnya? Baik, terima kasih Mbak Desi yang luar biasa. Kalau bicara atau pertanyaan yang disampaikan Mbak Desi, apa sih fokus dan tugas sebagai seorang Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu mempunyai tugas diantaranya merencanakan program dari semua ini, karena di DJKI itu ada beberapa direktorat, ada direktorat merek, direktorat paten, direktorat yang ini cipta. merupakan semua yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Betul, dan ini semuanya berkaitan dengan kekayaan intelektual yang perlu diketahui oleh masyarakat dan masyarakat perlu kemudahan. Nah, Sesdijen dalam hal ini dipercayakan kepada saya memberikan
jalan untuk dukungan manajemennya. Di antaranya adalah perencanaan kebutuhan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah sistem. Kemudian bagaimana nanti DJKI itu bisa menjaga nilai sakitnya, lakibnya, reformasi birokrasinya, menjaga. Mungkin ini singkatan-singkatan mungkin kalau ini kita pemirsanya mungkin awam ya bisa lebih jelas lagi apa-apa saja yang tadi sakitnya, lakibnya ini persisnya apa? Terkait pengelolaan anggaran, kinerja. Jadi kalau kita mau memberikan ukuran kemudahan pelayanan kepada masyarakat, tentu sakitnya nilainya harus bagus. Dan alhamdulillah di DJKI, betul, ya. Itu dipetakan dengan baik. Kemudian terkait dengan program yang ada, teknis ini mau apa? Ya, mau memberikan kemudahan terkait sistemnya, aplikasinya, kami dukung. Tapi harus mengedepankan tertib administrasinya, tertib substansi, dan tertib hukum. Iya, jadi istilahnya mengatur lalu lintas dari semua Direktorat Jenderal. Ini tadi disebut ada berapa ini divisinya? Mungkin ada paten. Ada Direktorat Paten, kemudian ada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, ada Direktorat Cipta dan Desain Industri, ada Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI, ada Direktorat Teknologi dan Informasi. Ya, jadi itu ada 5 tumpuan, ada 5 direktorat itu tumpuannya pada sekretariat untuk membangun bagaimana ke depan. Kolaborasi kita bangun, sinergi kita bangun, karena DJKI atau Kementerian Hukum dan HAM itu mempunyai tata nilai yang luar biasa, Mbak Desi. Pasti. Nah, kalau bicara pasti ya profesionalnya harus benar melalui sekretariat dan bersama-sama. Kemudian akuntabel, dalam hal ini harus punya tanggung jawab untuk mengelola negara ini melalui DJKI. Apalagi di sini harus akuntabel tapi transparan juga, bersih, good governance, penting, dan kolaborasi tentu saja. Kolaborasi, itu ada di dalam sinergi kita. Sinergi itu bagian dari tata nilai kami pasti, dan itu wajib hukumnya untuk aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, apalagi di DJKI harus fokus untuk itu. Iya, dan ini kita lihat juga dari tahun ke tahun jumlah yang untuk ingin memiliki ya semacam inilah hak patennya dan lain sebagainya kan semakin meningkat. Kalau tidak salah Indonesia ini masuk sebagai salah satu yang tertinggi untuk tahun 2022. Ada Meksiko dulu lebih tinggi, kemudian Indonesia sekitar 127.000 kalau tidak salah pada tahun 2022. Ini Pak Cipto, ini sebagai organisasi, saya lihat ini sekarang sedang melakukan transformasi ya. Apalagi ini salah satu bentuk dari komunikasi dan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan. Kira-kira visi, misi, dan hasil akhir yang diharapkan dari transformasi ini seperti apa persisnya? Baik, makasih Mbak Desi. Transformasi yang diharapkan oleh DJKI adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa kekayaan intelektual itu adalah bagian dari nilai ekonomi. Misalnya KI itu hadir di seluruh wilayah. Tahun yang lalu juga ada 1.000 inventor, 1.000 UMKM kita hadirkan. Dan itu niat tujuannya adalah bagaimana masyarakat di bawah itu setiap gerakannya adalah bagian dari nilai ekonomi. Dan kemudian di kampus-kampus kita lakukan juga. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat anak bangsa Indonesia ini, menilai dan mengharapkan dan mempunyai pikiran bahwa ini ekonominya tinggi loh. Ya, jangan hanya mengandalkan kekayaan alam saja, tetapi bagaimana intelektual kita ini benar-benar dibangun dan DJKI hadir di tengah-tengah masyarakat. Oh, ternyata kekayaan intelektual yang ada di lingkungan kita ini mudah loh sekarang didaftarkan, tidak sesulit yang dibayangkan gitu kan. Dan tidak birokratis. Tidak birokratif. Tapi kenapa transformasi ini merasa diperlukan Pak Sucipto, dan kenapa sekarang? Karena kalau kita lihat ya, dulu-dulu kan sebelumnya Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang sangat kreatif, tapi kreatif memalsukan produk-produk orang lain, menjual, dan bahkan menyalahgunakan merek-merek dan paten yang dimiliki orang lain. Tapi sekarang ini apa yang menjadi impetus dari transformasi itu sendiri? Tujuannya adalah untuk mewujudkan, untuk menunjukkan original apa yang sesungguhnya bangsa Indonesia itu mempunyai nilai kekayaan intelektual yang luar biasa. Tidak tergali. Nah, DJKI di sini tergugah untuk menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam ada undang-undang merek, ada undang-undang paten, ada undang-undang desain industri. Ini ayo kita keroyok bareng-bareng sesuai dengan tata nilai kami pasti, sehingga masyarakat itu oh, ternyata kekayaan intelektual itu tidak hanya sebagai ikatan cendekiawan aja, tetapi
semua orang bisa semua orang. Jadi mengaksesnya. petani itu punya peranan penting dalam membangkitkan kembali cara pandang dan berpikir untuk ini loh karyaku. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk menangkap ini saling berkaitan untuk ayo kita bareng-bareng kita keroy ya. DJKI sudah turun langsung loh ini. Jadi sebenarnya potensi untuk orisinalitas itu banyak sekali di Banyak Indonesia. sekali, Kita Mbak memiliki Desi. sumber daya alam, Betul. tapi yang lebih penting lagi kita memiliki masyarakat dan kita memiliki anak bangsa yang betul-betul kreatif ya. Betul. Tapi kreatifnya tuh jangan difokuskan untuk hal-hal yang negatif, Yes, misalnya yeah. meniru, mencuri, Betul, dan yeah. bahkan istilahnya membajak gitu. Yeah. Tapi justru untuk menghasilkan hasil karya yang orisinal, karena Betul. bila kita melakukannya ternyata ada hasil ekonominya. Pak Betul. Sucipto menurut saya ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari lebih dalam, tapi kita istirahat sebentar. Ya, diskusi ini masih akan berlanjut. Tetaplah bersama saya, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Ya, kita membahas mengenai pentingnya untuk kita istilahnya mendaftarkan kalau kita memiliki hasil kreasi, dan selama ini mungkin orang tidak terlalu paham sebenarnya apa itu sih kekayaan intelektual. Dari segi aspek kekayaannya itu mungkin paham ya, tapi intelektualnya itu apa? Dan kalau kita lihat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini juga ada yang namanya merek, ada yang namanya paten, ada namanya desain industri, hak cipta, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita satu persatu ya, Pak Sucipto, supaya kita juga paham ya apa sebenarnya kita sebut kekayaan intelektual, kenapa namanya kekayaan intelektual, dan kira-kira makna serta manfaatnya lah bagi masyarakat dengan kita memiliki kekayaan intelektual ini. Baik, makasih Mbak Desi. Kalau melihat dari makna kenapa sih dinamakan kekayaan intelektual, karena itu setiap apa yang diciptakan oleh seseorang atau oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, dan kemudian penemuan itu adalah bagian dari yang lain daripada yang lain, dan ada teknologinya, ada kemanfaatnya, itulah kekayaan intelektual. Nah, kemudian jadi rekayasa yang dilakukan oleh manusianya. Oleh manusianya. Jadi kreasi, inovasi yang dilakukan oleh manusia. Yang orisinil. Yang orisinil. Yang belum ada sebelumnya. Yang belum ada. Dan bahkan yang sudah ada pun boleh dikembangkan. Tetapi kan harus izin kepada pemilik ya. Iya. Waktu itu kalau tidak salah Pak Razili dari Dirjen KI-nya mengatakan misalnya gelas ini ya. Di sini kan mungkin ada yang menciptakannya, kemudian misalnya Pak Cipto menciptakan gelasnya tanpa gagangnya, tanpa handle-nya. Kemudian nah ini bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Tapi ketika saya misalnya menambahkan gagangnya atau handle-nya, itu bisa dipatenkan atau didaftarkan sebagai karya yang baru. Betul, ya. bisa didaftarkan karena ada pengembangan yang ada. Pengembangan. Ya. Oke, kita mulai dari paten dulu. Ya. Apa sih artinya paten, dan pada saat mana kita membutuhkan yang namanya izin atau mendaftarkan paten? Paten itu adalah pemilik dari kreasi dari seseorang yang dimiliki melalui inovasi yang tadi saya bilang, sama yang saya sampaikan dari awal, bahwa paten itu adalah semua karyanya manusia atau seseorang atau inventor yang diciptakan dalam bentuk apapun yang terdapat teknologi atau ada bahan yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Misalnya ada traktor misalnya ya, peralatan traktor itu. Ada banyak traktor. Tetapi apakah traktor itu bagian dari pemilik dari seorang Mbak Desi misalnya? Ternyata itu bukan, tentu tidak boleh. Tetapi kalau penciptanya menciptakan lain daripada yang itu adalah bagian dari paten. Oke, itu bagian dari paten. Oke, itu paten. Kalau misalnya kita tadi disebut oleh Pak Cipto, desain industri, itu apa persisnya? Dan contoh-contohnya seperti apa? Ya, kalau bicara contoh-contoh desain industri yang ada, misalnya ini yang nampak ini kan desainnya. Ini adalah bagian desain. Kemudian ada handphone itu desainnya, modelnya, oh ya ini bentuknya handphone ini kotak yang tidak ini adalah bagian dari desain. Kemudian model itu adalah desain.
kemudian ada mobil yang modelnya itu desainnya bagus ya. Itu adalah bagian dari desain yang dimiliki oleh anak bangsa, di mana berkarya untuk membuat desain yang menarik dipandang jadi dan ini dilihat. lebih dari bentuknya ya, wujudnya. Bentuk, Dan ini juga model. semua bisa didaftarkan sebagai milik ya, Betul. dari orang yang memiliki ide itu sendiri. Nah, merek mungkin merek jelas ya. Jelas, ya. Seperti CNN Indonesia ini kan perlu ya didaftarkan. Harus Ya. didaftarkan. Walaupun sekarang banyak sekali yang ini CNN itu, tapi Nanti. itu maksudnya mendompleng dari sesuatu merek yang sudah populer ya. Makanya penting untuk didaftarkan ya. Siap. Ya penting, sangat penting Mbak Desi. Kalau kan misalnya ada CNN Indonesia Insight. Udah jelas miliknya Mbak Desi Anwar. Tapi ternyata saya mendaftar kenal itu kan tidak boleh. Ya, Insight with Sucipto. Iya, itu kan namanya wah ini karya intelektualnya Mbak Desi Anwar dijiplak sama Mas Cipto misalnya kan. Kan tentu ini tidak boleh lah. Inilah fungsi daripada pendaftaran kekayaan intelektual itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke, dan hak cipta juga biasanya Hak cipta, kalau semua penulisan yang terkait. buku, musik Betul. dan lain sebagainya. Itu kan nggak boleh. Tapi kalau kita tetap melakukannya apa ini istilahnya kan ada undang-undangnya. Tapi hukumannya itu biasanya apa? Ya karena memang sanksi hukumnya itu tidak ini itu kan termasuk bagian dari delik aduan ya. Iya. Jadi itu apa namanya ada gugatan yang dilaporkan dan lain sebagainya. Kebetulan kami itu ada Direktorat Penyidikan dan Pencegahan. Oke. Direktorat Penyidikan dan itu Pencegahan. sibuk nggak sekarang? Karena saya lihat itu kan sekarang banyak sekali misalnya ada suatu merek atau brand atau kreasi yang populer, kemudian terus banyak yang ikut-ikutan. Nah ini dari segi mungkin mirip lah warnanya ataupun namanya dan lain sebagainya. Itu banyak nggak sekarang yang mengajukan gugatan itu? Atau Kalau untuk banyaknya ada saja ya Mbak Desi. Nah ini nanti perlu juga ini kita nanti bisa dengan Mbak Desi masing-masing direktur ya. Iya, saya curious aja karena ini kan iya. sekarang kan semua orang kan ingin popularitas ya dan Iya. biasanya cari yang jalan pintas saja mendompleng. Ada saja ya Mbak Desi. Tapi kan di sini sekarang Direktorat Penyidikan juga melakukan sosialisasi secara masif. Bagaimana memberikan sertifikasi terhadap mal-mal yang ada, kemudian bagaimana untuk mencegah dengan cara-cara yang lebih masif supaya kesadaran masyarakat ini jangan diciplak loh, ini ada efek hukumnya. Nah ini kesadaran masyarakat kalau kita dorong terus lama-lama akan menjadi sadar tidak melakukan hal itu. Sama halnya dengan batu, sekeras-kerasnya batu itu kalau tetesin air lama-lama juga lubang juga kan. Nah, saya rasa masyarakat juga akan seperti itu. Kalau kemasifan yang dilakukan oleh DJKI kemudian akhirnya masyarakat mengetahui tentu dia. Tapi kesadaran itu menurut Pak Cito dengan melihat ya dari semua direktorat ini semakin sadar nggak masyarakat dengan pentingnya adanya pendaftaran ini? Kesadaran ada. Tapi kalau untuk ukuran presentasinya sampai saat ini harapan kita kan harus maksimal ya Mbak Desi. Tetapi untuk ukuran presentasinya turunnya ada turunnya. Dibandingkan pada saat sebelum kita melakukan sosialisasi secara masif, memberikan sertifikasi terhadap apa namanya mal-mal yang ada, dan ini sebenarnya ranahnya Pak Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ini sebenarnya. Oke, dan sosialisasi ini sekarang sudah secara intensif sebenarnya sudah berlangsung berapa lama Pak Cipto? Sudah cukup lama Mbak Desi. Tapi kan ada peningkatan kalau tidak salah. Ada peningkatan. Misalnya di tingkat kabupaten pun kita hadir. Bahkan pesertanya tidak hanya 100-200, 1.000 peserta UMKM termasuk anak pelajar SMA pun kita berikan. Kemudian apa namanya mahasiswa kita ke kampus-kampus juga kita jalankan. Dan ini cukup intensif. Intensif berapa sekali. Kali ini? Taruhlah tahun 2022. Mungkin bisa ada sedikit gambaran mengenai sosialisasi yang dilakukan? Tahun 2022 itu di sekretariat di tempat saya aja ada 122 kegiatan. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, Dan ini semua dengan budget ataupun anggaran yang dari... Iya, dari DJKI. Dari DJKI. Dan kita melaksanakan kegiatan itu harus benar-benar tertib administrasinya, tertib substansi, dan tertib hukum. Mungkin bisa di-highlight beberapa program yang menurut Pak Cipto itu sukses dan cara-cara melakukan sosialisasinya itu seperti apa? Tadi disebutkan mengenai UMKM. Nah, ini mana yang kira-kira paling
dirasakan cukup sukses dan ini pengikutnya juga cukup banyak jumlahnya. Peningkatan penguatan pelayanan publik di beberapa kabupaten, Mbak Desi, sangat mengena. Mobile IP Clinic sangat mengena karena di situ setiap kegiatan peningkatan pelayanan publik di daerah itu kami langsung membuka layanan pendaftaran langsung. Dan hari itu juga, menit itu juga yang terkait dengan ciptaan itu kita selesaikan dan kita keluarkan sertifikat langsung. Oke, ini mobile tadi IP Clinic ya. Apa namanya? Yang MIC ya. Ya, MIC, jadi mobile ini klinik yang bergerak lah istilahnya. Bergerak, ya, mungkin betul. untuk cara-cara sosialisasinya bagaimana dan responsnya kita tunggu dulu setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas mengenai kekayaan intelektual. Saya ditemani Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham, dan kita sedang membahas peran ya Sekretariat Dirjen KI ini dalam sosialisasi dan juga mendukung segala macam program untuk membuat orang itu lebih semangat mendaftarkan kekayaan intelektualnya, baik itu berupa hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain sebagainya. Dan tahun 2022 cukup banyak ya, tadi di lebih dari 200 lebih dari 100 ya, dan saya rasa peran sekretariatnya juga sangat besar untuk ini. Nah, tadi disebut ada mobile IP clinic ya, jadi semacam sosialisasi yang dilakukan dengan ini bergerak gitu. Mungkin contoh cara mengadakannya dan bagaimana juga peran dari Pak Cipto sendiri dalam menyusun, mengimplementasi dan juga memonitor kesuksesan program-program ini. Baik, terima kasih Mbak Desi. Kalau ditanya terkait dengan peranan Sesdijen dalam kegiatan ini, tentu kita harus membangun teamwork yang solid ya, yang benar-benar pasti. Di mana pasti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus benar-benar profesional, harus sinergi, dan dari semua item itu program di 2021 untuk 2022 itu kita siapkan dengan baik. Tahun 2022 itu tahun apa sih? Kemudian tahun 2022 tahun cipta. Yeah. Apakah terkait dengan yang lain tidak kita pikirkan? Tentu kita pikirkan. Tetapi yang menjadi fokus untuk membangun cipta ini seperti apa? Akhirnya terwujud namanya POP Hak Cipta. POP. Pendaftaran otomatis ciptaan. Yeah. Nah, di situ POP ya, POP, POP ya, POP cipta kan. Persetujuan otomatis pencatatan cipta. Nah, di situ akhirnya kami menjadi pilar ke depan supaya bisa memberikan dukungan kepada teknis. Ayo kita dorong dan teamwork kita bangun. Timeline kegiatannya kita lakukan dengan baik. Ya, dibagi. Anggarannya juga ditata dengan baik. Nah, selain itu juga. Dan ininya juga mungkin infrastrukturnya? Ya. Apa saja yang dibutuhkan khusus untuk pendaftaran otomatis ini? Infrastruktur ada kaitannya dengan teknologi informasi. Rapat dengan matang, perencanaan dengan matang, dan tidak ada di tempat bagi pemimpin atau direktur yang ada itu tidak jadi hambatan. Karena kita bisa rapat melalui Zoom. Di mana kita berada, di situ kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah ini. Karena plafonnya sudah jelas, programnya sudah jelas, tinggal kita mengeksekusi saja. Okay. Nah, untuk mengeksekusi ini Sesdijen wajib hukumnya untuk mendukung, mendorong bagaimana dukungan manajemen itu terwujud untuk teknis semuanya. Sehingga sekretariat itu betul-betul hadir di tengah-tengah direktorat yang ada dan akhirnya bisa menjalankan program yang ada untuk bagaimana mobile IP clinic itu terjadi. Nah, langkah-langkah teman-teman tim itu Mbak Desi, komunikasi aktif dengan kantor wilayah, dengan UMKM, bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian akan ada mobile IP clinic tentang paten, tentang indikasi geografis, tentang desain industri, tentang ciptaan, tentang paten, tentang data letak sirkuit terpadu, tentang rahasia dagang. Dan itu dibagi dengan rata semuanya. Semua direktorat. Ini lebih dari 100 ya kegiatan. Ini rata-rata di mana Pak Cipto? Ingat nggak, atau ingat yang paling memorable itu di mana yang melibatkan cukup banyak peserta?
Yang paling banyak di Denpasar ya. Oh, Denpasar, Bali. Denpasar, Kenapa Mbak. waktu itu? Apa yang terjadi? Ya di sana banyak Banyak apa orang-orang namanya kreatif. orang-orang yang punya kreatif juga. Tetapi itu memang ukuran yang saya lihat kemarin, yang kami lihat kemarin itu di Denpasar, di Bali itu paling banyak. Itu berapa orang waktu itu yang terlibat? Dan dari mana-mana saja mereka, Kak? Dari semua lini itu Mbak Desi. Jadi dari semua lini ada dari apa namanya UMKM, ada dari mahasiswa, ada dari masyarakat umum, kemudian ada anak SMA juga, kemudian ibu-ibu yang tadinya tidak ngerti itu karena orang Jawa bilang getok tular ya, dari si A si B menjadi diinformasikan, dia datang berduyun-duyun dan akhirnya mempertemukan yang dulu kita punya teman di sana yang tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu dan bisa menjadi sarasian yang baik. Artinya di sini mobile epic clinic itu sangat manfaatnya luar biasa, kemudian penguatan pelayanan publik yang diusung kemana-mana di tingkat kabupaten dan lain sebagainya, guru-guru di lingkungan kementerian, di daerah itu punya kesadaran ternyata ini, POP Cipta ini sangat penting untuk bisa meningkatkan paknya untuk naik pangkat. Akhirnya berduyun-duyun pernah salah satu di Kabupaten Tuban kami laksanakan itu, cost and benefit yang kita lakukan itu malah untung. DJKI itu malah untung. Jadi anggaran yang kita keluarkan 200 itu kita dapatnya karena banyak yang mendaftarkan ciptaannya dengan berduyun-duyun, dengan online langsung itu bisa mencapai di angka 200 lebih, 300 lebih lah itu. Artinya cost-nya kan. Iya. Jadi cost untuk penyelenggarakannya ternyata bisa di-cover dengan jumlah yang mendaftar. Karena harus membayar kan untuk mendaftarkan itu. Oke, tapi mensosialisasikan dan membuat orang itu juga aware bahwa kegiatan ini ada sehingga mereka juga tertarik dan merasa berkepentingan untuk hadir. Itu bagaimana caranya? Karena ini kan pasti sekretariat yang semuanya mengurus. Itu dengan bekerja sama dengan Pemda atau langsung dengan misalnya lembaga-lembaga pendidikan di sana, bagaimana biasanya Pak? Ya, yang pertama membangun komunikasi dengan kantor wilayah. Yang kedua juga kita infokan melalui website kita bahwa tanggal sekian, bulan sekian akan hadir mobile epic clinic. Tapi terkadang orang menafsirkan mobile epic clinic itu seolah-olah mobil berjalan dan melayani kayak SIM itu kan. Nah, tapi tidak itu. Nah, tempatnya di aula ini, tanggal sekian, jam sekian. Dari pagi Mbak Desi mungkin ada dokumen yang ada itu orang antri. Nah kita ini kalau antri itu kan jenuh ya. Kalau antri itu jenuh. Kalau saya prinsipnya kan mengajak teman-teman kita itu kalau memberikan kemudahan orang lain, kita harus yakin bahwa kemudahan itu akan terbalaskan untuk kita. Jadi mumpung diberi amanat, mumpung diberi kepercayaan yang kuasa, ayo kita jalankan itu kemudahan. Karena itu kemudahan yang kita berikan kan sama dengan memberikan kemudahan kepada diri kita, keluarga kita. Itu prinsipnya. Dan untuk berikut ini tahun 2023 kira-kira berapa jumlah latihan yang sudah direncanakan Pak Sucipto dan di mana saja mungkin yang untuk penguatan ya? Iya, untuk penguatan dan juga untuk inilah sosialisasi mengenai POP dan lain sebagainya. Kami sudah mengagendakan di seluruh kanwil Mbak Desi, termasuk yang akan kita lakukan besok itu ada di Malang. Itu pesertanya yang sudah konfirmasi 1.000. Itu dari mana perempuan saja semua, dari UMKM, kemudian dari masyarakat umum yang ada dan sudah masuk data ke tempat kita. Dan nanti akan segera kami laksanakan di sana. Kalau Mbak Desi mau hadir ke sana boleh juga itu. Mungkin perlu kita lihat ya. Tapi substansinya dari segi apa-apa saja yang diajarkan, apa-apa saja yang disosialisasikan, kira-kira target mungkin dari 1.000 itu kira-kira berapa jumlah yang akan didaftar itu dari hak cipta maupun paten dan lain sebagainya Pak Cipto. Kan harus ada ini target dalam setiap melakukan kegiatan. Ya, setiap kegiatan itu minimal kita ada 30% orang itu mendaftarkan karyanya. Dan bahkan yang mendaftar itu ada enggak yang akan didaftarkan dalam kegiatan tersebut supaya menyampaikan juga nanti supaya bisa langsung di sana menular itu menular yang lain. Saya mau bertanya lebih langsung ya mengenai bagaimana dan caranya dan kira-kira dari keunikan ini yang perlu dicari dan juga bagaimana respons dari yang selama ini ya yang dialami ya dalam istilahnya dalam sosialisasi ini, program ini, apa yang mereka dapatkan ya. Pak Sucipto, kita istirahat sebentar, Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
kasih masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, dan kita membahas mengenai transformasi yang sekarang sedang dilakukan di DJKI untuk memastikan bahwa hasil karya ya anak-anak bangsa Indonesia itu harus ya idealnya didaftarkan supaya karena di sini semua ada nilai ekonomisnya dan juga memang banyak sekali manfaatnya seperti kita sudah bahas tadi. Nah, dari sekretariat itu sendiri tahun lalu khususnya dan tahun ini sudah memberikan dukungan manajemen ya terhadap sistem POP hak cipta, dan ini persetujuan otomatis pencatatan hak cipta dan tahun 2022 ini sudah cukup banyak ya. Dan ini sebenarnya yang secara transformatif dalam sistem pendaftaran ini dulu tidak otomatis ya. Membutuhkan waktu bahkan berhari-hari ya, lebih dari 100 hari. Sekarang bisa hanya menjadi 1 hari atau bahkan 10 menit lah. Itu bagaimana, apa yang dilakukan persisnya dan bagaimana prosedurnya? Baik, terima kasih Mbak Desi. Apapun yang dibangun dalam berikan pelayanan publik kepada masyarakat itu kembali kepada komitmen pengelola pelayanan publik tersebut. Sepanjang aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM atau di seluruh anak bangsa Indonesia ini punya komitmen untuk memberikan kemudahan, semua akan bisa diwujudkan dan bisa dijalankan. Ya, kuncinya karena kemudahan ya. Komitmen. Kalau dulu mungkin birokratis, berbelit-belit, dan mungkin tidak transparan dari segi pembiayaannya. Sekarang bagaimana? Sekarang transparansinya ada. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, mengelola negara ini tidak sulit, asalkan punya komitmen. Nah, komitmennya harus tertib administrasi, tertib substansi, dan tertib hukum. Oke. Kalau administrasinya sudah dipenuhi, substansinya dipatuhi, aturannya dijalankan dengan baik sesuai dengan, tidak ada masalah. Misalnya tahun 2022 adalah tahun cipta. Dan kemudian dimunculkan POP cipta. Itu terdahulu memang betul yang disampaikan Mbak Desi, dari berbulan-bulan numpuk nggak karu-karuan. Ternyata dengan komitmen yang luar biasa, cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Asal semua persyaratan administrasi lengkap. Nah, dari selama ini sosialisasi dan lain sebagainya yang menghasilkan tadi orang-orang sudah mulai mendaftarkan karyanya, itu paham ya mereka cara-caranya dan rata-rata memang sudah lengkap persyaratannya. Sangat paham Mbak Desi, karena pada saat sosialisasi dalam rangka meningkatkan penguatan pelayanan publik itu, kami langsung fokus kepada knowledge yang disampaikan bahwa ini loh apa namanya kanalnya, ini loh tempatnya, ini loh tempat untuk loginnya, dan kemudian dilakukan di situ. Iya. Dulu saya perkirakan 8 sampai 10 menit. Ternyata tidak sampai 5 menit sudah mendapatkan sertifikatnya. Iya, tapi ini juga kan kuncinya juga pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal KI itu sendiri. Ini SDM-nya juga sudah siap ya untuk mendukung prosedur ini, percepatan dan juga penguatan KI-nya. Iya, dan SDM kita siapkan dengan baik Mbak Desi. Tetapi kembali kepada komitmen kita. Komitmen sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai pelayan masyarakat itu jangan sampai kembali kita minta dilayani. Iya. Karena kalau kita minta dilayani nanti itu mindsetnya itu kita rubah. Ini bagaimana mengubahnya? Tantangan dalam melakukan semua ini apa sih sebenarnya Pak Cipto? Apalagi targetnya saya lihat kan cukup tinggi ya, dalam harus ada hasilnya dan bahkan ya sudah bisa diterjemahkan dengan jumlah karya yang didaftarkan kan? Ya, targetnya ini Mbak Desi, nggak susah sebenarnya. Kita harus bisa jadi role model. Kalau kita sudah bisa jadi role model, tentu yang lain akan mengikuti. Pak Cipto harus jadi role modelnya soalnya dari bidang sekretariat. Kan gitu kan, nggak mungkin seorang tim akan minum air ini kalau sudah dikasih tahu bahwa ini tidak perlu diminum ya. Dan kemudian tapi kalau kami memberikan contoh minum padahal itu nggak boleh, otomatis yang lainnya akan mengikuti. Tetapi kalau kita komitmen ini tidak ya tidak. Dan ini sudah kelihatan peningkatannya. Tadi Pak Cipto menyebut ya SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, ini sudah kelihatan. Kelihatan. Berapa persen? 84, sekian persen. Wah. Artinya di unit utama kita capai dengan baik, dan ini kemarin nilai reformasi birokrasi juga 99, sekian, dan tentu ini tidak boleh lengah. Ya, kalau bisa 100% di tahun 2023. Iya, kalau bisa, mudah-mudahan bisa ya. Kira-kira tapi target untuk tahun 2023 ini kan tahun merek 2023. Apa? Ya fokusnya mungkin merek ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak Cipto. Apa kira-kira strateginya dan juga hasil akhir yang ingin didapatkan dengan tahun merek 2023 ini?
Baik, makasih Mbak Desi. Jadi dengan tahun merek ini targetnya ke depan bagaimana seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bisa mendorong untuk mewujudkan one brand one village. One brand, one village ya. Ya, Jadi satu merek, satu desa lah ya. istilahnya. Oke. Ada yang menjadi pertanyaan besar kepada teman-teman bahwa Pak bagaimana caranya untuk melakukan loh di desa. di desa itu banyak. Yang namanya mendorong untuk mewujudkan itu tidak harus menjadikan itu merek karena undang-undang merek sendiri sudah mengatakan sekian bulan. Tentu itu tidak mudah, tetapi bagaimana aparatur sipil negara dari lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini DJKI dan ada perwakilan di kantor wilayah itu berkolaborasi bersama-sama untuk mendorong. Mendorong ini bagaimana merubah mindset, cara pandang berpikir. Ada kepala desa, ada camat, ada tokoh masyarakat, ada UMKM itu punya kesadaran besar bahwa oh ya ternyata kalau nanti satu desa ini atau satu kecamatan ini punya satu merek, pertumbuhan ekonomi di desa kita akan luar biasa dan kita jaga. Tapi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini DJKI tentu tidak hanya sekedar menampung pendaftaran, tapi bagaimana ke depan kita bisa mewadahi semua itu untuk masuk kepada sistem yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan bahkan Pak Menteri Hukum dan HAM sudah mewanti-wanti juga. Tapi yang mendrive ini semua langsung Menteri Hukum dan HAM juga yang justru menjadi leader lah dalam program ini. Dan ini bagaimana tahun 2023 ini? Apakah ada prioritas desa-desa mana yang bisa dijadikan desa contoh atau bagaimana memulainya Pak Cipto? Baik, kalau mengenai desa menjadi contoh, sekarang teman-teman di Kanwil itu sedang menginventarisir merek-merek yang sudah terdaftar tapi belum mendapatkan sertifikatnya. Contohnya mungkin tadi Malang tadi. Ya, kalau misalnya di Malang kuliner, ini desa kuliner. Nah, besok itu ada 1.000 peserta dalam kegiatan penguatan pelayanan publik di DJKI. Nah, harapan kami nanti di kegiatan tersebut terdapat minimal 30% dari peserta 1.000 itu untuk mendaftarkan dan tergugah bahwa ternyata di antara 1.000 orang itu 30%-nya sudah mendaftar di depan. Nah, kalau 30 orang atau 30% yang ada itu sudah mendaftarkan berduyun-duyun dan kemudian ada ciptaan, ada desain industri, tentu yang lainnya akan, ternyata mendapat ya? Jadi semakin seperti lokomotif lah. Betul. Okay. Tapi khusus untuk yang satu merek, satu desa ini kan kalau hak cipta, hasil karya kan jelas ya, misalnya individu ya. Tapi sekarang kalau kita berbondong-bondong satu desa, prosesnya itu bagaimana? Apakah ada yang berbeda dan apakah atas nama individu atau atas nama desa itu sendiri Pak Cipto? Tergantung dari merek itu siapa yang punya. Oke. Kalau misalnya ada merek ini yang punya Mbak Desi, ya kan? Kemudian Mbak Desi di desa A, tidak boleh dong desanya mengakui kecuali ini punya Mbak Desi memang diwakafkan atau dihibahkan atau diberikan untuk desa sehingga nanti merek ini punya kemanfaatan buat desa yang tumbuh ekonominya. Iya. Kecuali seperti itu. Iya, tapi kalau yang desa sendiri bisa mendaftarkan, itu siapa yang bisa mendaftarkan? Apakah harus membuat semacam kelompok atau koperasi atau bagaimana? Karena mungkin kan ada satu daerah yang wah sambalnya kan luar biasa. Semua ibu-ibunya di sana mungkin memiliki resep yang sama, tapi di satu desa ini memang terkenal. Nah ini bagaimana proses sambal Malangnya ini? Iya. Sambal X khas Malang gitu, sehingga dalam merek itu juga ada nama desanya gitu. Kalau ada nama desa tergantung dari kesepakatan masyarakat yang ada di kelompok itu. Kemudian ada ciptaan yang kita ini mau namakan satu ini ya. Kita harus punya kesepakatan di situ. Bagaimana kalau jadi ini? Bisa berkelompok. Tapi tujuannya apa sebenarnya satu merek satu desa ini secara bukan saja kekayaan intelektualnya, tapi apa hasil akhir yang ingin didapatkan dengan adanya tahun merek ini? Yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat secara global, Mbak Desi, agar yang tadi saya katakan dari awal bahwa untuk merek, untuk kekayaan intelektual ini tidak hanya sekedar kekayaan intelektual saja, tapi ada nilai ekonomi yang ada. Nah, dengan adanya satu desa satu merek, tentu nanti pertumbuhan ekonomi itu saya menghitung, coba kita bayangkan kalau seandainya nanti dalam satu kabupaten, satu kecamatan ada 20 desa, kemudian dalam satu kabupaten itu ada 18 kecamatan.
luar biasa itu kalau terwujud. Iya, dan orang mungkin berbondong-bondong sana hanya untuk membeli ya, Yes, mungkin iya sambal betul, betul, dari betul, desa X ini. betul, Ini betul bisa Mbak Desi. bisa meningkatkan dan juga ada kebanggaan ya Kebanggaan dari tersendiri. hasil karyanya itu Iya. sendiri ya. Baik Pak Sucipto, masih ada satu segmen lagi ya, tapi kita istirahat sebentar. Jangan kemana-mana, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Tahun 2023 merupakan tahun merek ya. Nah ini khusus untuk tahun 2023 ini segala macam yang disiapkan untuk pencapaian-pencapaian dari baik sosialisasi, penguatan dari kekayaan intelektual ini tentu saja tujuannya supaya semakin banyak dari para kreator untuk mendaftarkan karyanya. Ini penting sekali ya. Tapi untuk dari sekretariat sendiri, bagaimana Pak Cipto punya ini target-target pencapaian sendiri yang mau tidak mau harus diselesaikan? Baik, terima kasih Mbak Desi. Tentu capaian yang diharapkan dari sekretariat adalah bagaimana menciptakan SDM yang unggul. Ada berapa sekarang kalau di Ada 586 aparatur sipil negara yang terbagi atas beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. Itu latar belakangnya biasanya apa ya? Macam-macam. Paling Ada banyak juga. itu apa dari Yang paling banyak sarjana hukum. Sarjana hukum pasti ya, karena ini masalah betul. hukum ya. Iya. Nah, jadi targetnya adalah bagaimana SDM yang ada di DJK itu mempunyai komitmen yang betul-betul bagaimana memberikan pelayanan yang ada. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan world class IP office. World class IPO itu maksudnya apa? World class Ya, nanti menjadikan kantor kita bertaraf berkelas internasional. internasional. Ada ISO-nya segala macam. Tapi apa indikatornya dan bagaimana cara mencapai itu? Karena itu kan berarti harus ada pelatihan khusus untuk SDM-nya, ada semacam reward dan punishment juga yang harus diterapkan, good governance-nya ya. Iya, makasih Mbak Desi. DJKI telah mendapatkan ISO 37001 di mana sudah kita tahun 2022 itu kita mendapatkan 37001 itu tidak hanya sekedar mendapatkan, tapi bagaimana mengimplementasikan di 2023 dan seterusnya untuk dijaga supaya tidak ada hal itu dilanggar, supaya bisa kita pertahankan dengan baik. Nah ini tentu tugas yang harus diselesaikan oleh sekretariat untuk menjadikan SDM-nya benar-benar, oh saya punya ini loh ya, ISO 37 dan 2023 targetnya ISO 9001 versi 2015 ya kalau nggak 2016. Apa ini ISO 9001 persisnya? Apa namanya peningkat mutu ya, manajemen mutu ya. Dari pelayanan publik betul, itu kita tingkatkan lagi melalui manajemen mutu tersebut dan sedang kami upayakan mudah-mudahan nanti tahun 2023 itu bisa kita miliki. Yeah. Kalau itu sudah kita miliki tentu bicara world class IP office bisa terwujud ya Mbak Desi. Dan ini dan manifestasi dari ya perwujudannya adalah jumlah dari pendaftaran itu ya. Betul. Dan bagaimana pelayanan itu dilakukan ya. Tapi anggaran khusus untuk dari sekretariat itu sendiri bagaimana Pak Sucipto? Saya ingin tahu ini dan rata-rata dipakai buat apa? Ya. Kegiatan untuk di sekretariat itu pengembangan SDM, kemudian sarana prasarana. Tentu pemeriksa itu butuh sarpras yang baik, kemudian butuh kualitas yang bagus untuk melaksanakan tugasnya. Karena dimanapun pemeriksa bisa mengerjakan itu. Tetapi karena sekarang sudah tidak ada kerja di tempat lain, tetapi tetap kita berikan sarprasnya supaya dimanapun pulang pemeriksa itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena semua sudah online. Online semuanya jadi bisa dilakukan. Ya, transparansi, akuntabilitas itu juga. Betul. Karena semuanya sudah online. Online semua bisa dilaksanakan di mana saja. Nah itu sarprasnya harus kita penuhi. Tapi tantangannya apa? Karena di sini kan sekretariat harus berurusan dengan semua direktorat paten, direktorat merek dan lain sebagainya. Tapi juga dengan kementeriannya itu sendiri kan dan
kemudian tentu saja dengan stakeholdernya dengan pemerintah daerah maupun instansi dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Apa sih tantangan terberat dalam menjalankan semua ini? Tantangan terberatnya itu menurut hemat kami tidak ada yang terlalu berat ya, karena semua Kuncinya tapi apa? kuncinya memberikan kemudahan kepada siapapun. Komitmen dari lubuk hati yang paling dalam betul-betul bahwa kita mengelola negara ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu tidak hanya masyarakat, tapi sanak saudara kita dan diri kita. Ya, jadi berarti komunikasinya juga harus Dibangun dengan ya. baik. Kemudian sistem dari Direktorat Teknologi Informasi, dari Direktorat Penyidikan, itu kita bangun sinerginya, kolaborasinya, sehingga itu tidak ada yang sulit, Mbak Desi. Semua tergantung kita. Semua ini berbasis digital. Coba bisa bicara sedikit mengenai digital implementation, karena sekarang kalau tidak berbasis digital itu kita tidak eksis. Ya, ini Mbak Desi, kalau kita tidak digital, sekarang kita udah semuanya digital, termasuk disposisi surat pun harus digital. Nah ini komitmen ini kami bangun, kami buat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah kemudian pertanyaan besarnya adalah, kesulitan nggak sih sekretariat untuk menyiapkan anggaran ini? Tentu tidak, karena apa? Semua dirancang dari awal. 2024 sudah kita pikirkan untuk saat ini. Sorry, tadi totalnya anggarannya berapa yang tersedia? Tersedia 630 sekian. Ini untuk termasuk untuk peralatan dan digital atau semuanya global. Itu cukup harus cukup. Harus cukup Mbak Desi. Bahkan kedengarannya sebenarnya tidak terlalu besar ya kalau 600. Tidak terlalu besar, tetapi bagi kita sepanjang kita tidak membelokkan dengan cara-cara yang lain, semua bisa dilakukan dengan baik. Dan kenyataannya bagus. Bagus ya. Bagus. Dan kalau tahun lalu ada 100 sekian program yang dilaksanakan, targetnya untuk tahun 2023 berapa? 200, 300? Atau? Kalau misalnya target berapa dan gimana, terpetakan saat ini ada 180 sekian kegiatan, dan itu dibagi ke kanwil-kanwil Mbak Desi. Jadi strateginya adalah semua kanwil kita berikan porsi. Kita berikan ada berapa kanwil otonomi. Ada 33 kanwil. 33, jadi seluruh Indonesia. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa menjalankan, karena sudah kita bagi dengan baik. Misalnya di Jawa Barat ada 10 kegiatan. Silakan dipetakan di mana saja, kapan mau dilaksanakan, kemudian bentuk kegiatannya modelnya seperti apa, pesertanya siapa, dikirim ke data kami. Dan itu ada PIC yang mengelola itu. Nanti PIC itu masing-masing pegang kanwil ini, kanwil ini, kanwil ini. Kemudian tanggal pelaksanaan berbarengan juga tidak ada masalah. Karena apa? Narasumbernya kita bagi. Bahkan yang nggak bisa hadir, kita bikin Zoom. Artinya masyarakat itu tidak ada yang sulit untuk melaksanakan itu. Oh iya ya, ternyata ciptaan itu seperti ini, gitu kan. Desain industri itu seperti ini. Dan selama ini nggak ada feedback dari masyarakat seperti apa? Mereka happy, cukup positif, atau masih memiliki kesulitan, Pak Cipto, dalam melakukan semua ini, mendaftarkan dan lain sebagainya? Iya, sepertinya nggak ada. Cuman yang lucunya Mbak Desi, Pak dilaksanakan lagi dong kapan? Nah itu yang repot itu. Kemudian kalau dalam 1 bulan kita mengadakan kegiatan di satu tempat lagi kan kurang fair ya. Tapi ya kita tetap mengakomodir lah. Nah semua laporan ini dilakukan dengan berbasis digital, jadi transparan kan semua. Betul. Dan penggunaan anggaran juga transparan. Transparan, kita lakukan dengan baik. Kemudian dari segi kegiatan, sebelum kegiatan dilaksanakan sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai kerangka bahwa nanti yang dilakukan itu ABCD. Kemudian penanggung jawabnya ini dan lain sebagainya. Selesai. Intinya mendaftarkan karya cipta itu gampang ya? Mudah dan murah. Coba harganya mungkin. Dan kalau untuk hak cipta kan bisa langsung dengan 5 menit juga. 400 ya. Kemudian 400.000 ciptaan itu ya, Mbak Desi. Kalau misalnya saya menciptakan ini, Pak Cipto, saya mau mendaftarkan, terus kemudian saya bayar. Ini semua online bayarnya? Online, melalui online semua. Transfer semua melalui bank persepsi yang sudah ditunjuk, dan kemudian di situ langsung keluar sertifikatnya? Langsung keluar sertifikat setelah dibayar, kemudian diverifikasi, dan verifikasi nggak lama, nggak pakai orang. Otomatis bahwa ini pernyataannya ada. Iya, pakai sistem kan Mbak Desi ya. Pakai sistem. Makanya bisa 5 menit. Bisa 5 menit, betul. Nah, di situ juga terkait dengan kemudahan-kemudahan yang ada itu, masyarakat merasa bahwa kenyamanan ada. Tetapi ke depan tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk daftar, tapi bagaimana mewadahi merek-merek atau kekayaan intelektual yang bagus ini dijembatani ke depan oleh kementerian terkait, dan kita nanti bisa membangun
kolaborasi kerjasama dengan Kemendagri, dengan Kementerian Pendidikan. Nah ini kan harus ada fasilitator misalnya untuk menentukan apa sih yang diinginkan pasar atau bagaimana sih kualitas yang harus dicapai dan lain ini ada semua dibantu disediakan oleh DJKI. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen beberapa waktu lalu dengan Mbak Desi, ada yang namanya IP Marketplace ya. Okay. Nah, itu nanti adalah jembatan. Property market. Iya, itu nanti jembatan untuk mendaftarkan di situ. Apalagi Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita ini lemper saja bisa dibeli dengan melalui e-katalog. Kenapa harus pakai yang sulit-sulit gitu kan? Nah, kalau memang itu sudah bagian dari pimpinan tertinggi negara ini sudah memberikan plafon seperti itu, kenapa ini ASN atau pejabat terkait tidak segera menjemput bola dengan seperti itu? Dan ini udah kuncinya ya. Jemput bola nanti kita bisa lakukan hal itu, kemudian nanti pada saat menyampaikan sosialisasi itu bila perlu perangkat desa yang punya inovasi itu kita wadain untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Itu untuk Mbak Desi. target 2023 Pak Sucipto tahu kira-kira jumlah merek yang idealnya didaftarkan pada tahun ini untuk mencerminkan Indonesia ini benar-benar kaya dengan kreativitas. Ya, kalau mengenai tahun 2023 asumsi atau target yang ada itu mentargetkan DJKI itu 850 miliar. Artinya itu sudah bisa dihitung berapa ribu permohonan pendaftaran merek itu. 850 miliar bagi 400 ribu itu lumayan itu hanya ciptaannya. Kalau untuk yang merek, kemudian paten dan lain sebagainya, itu nilainya beda lagi. Tetapi Mbak Desi, yang UMKM itu beda. Dan kami juga menekankan jangan hanya UMKM loh. Harus benar-benar UMKM beneran, kan nggak boleh. Di situ ada pernyataan, ada semacam pernyataan untuk mendaftarkan itu bahwa dia ya adalah bagian UMKM. Kalau UMKM cuma 200. Oh, 200 ribu. 200 ribu ya. Harus ada pernyataan memang UMKM. Betul UMKM. Kalau tidak dicabut. Nanti dicabut dia, itu harus ada. Sudah ada beberapa yang didaftar, kemudian dicabut karena tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM. Ternyata bukan UMKM, tapi KM. Ya maksudnya kan kita mengajak masyarakat untuk belajar jujur ya. Bahwa kami UMKM loh, kalau enggak ya jangan mengatakan UMKM. Ya kan kadang-kadang yang dibilang tadi yang dikatakan Mbak Desi tadi kenakalan ya. Kenakalan pencitraan dan lain sebagainya, itu tergantung dari kita untuk mengajak masyarakat bahwa ini harus begini loh. Pak Sucipto, waktu itu sudah hampir habis. Mungkin pesan-pesan dan mungkin resolusi untuk tahun 2023 ini apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa Pak Sucipto share? Saya ingin mengajak masyarakat anak bangsa Indonesia untuk mempunyai kesadaran besar dan mengutamakan integritas dalam menyadari nilai intelektual adalah bagian dari nilai ekonomi. Tentu tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita menciptakan pekerjaan melalui kekayaan intelektual. Dan kami juga berharap dengan teman-teman di DJKI untuk membangun komitmen yang lebih meningkat lagi sehingga pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak akan semakin meningkat. Saya rasa Indonesia itu sangat-sangat potensial ya. Jadi jangan mengambil istilahnya jalan pintas untuk mencuri atau mengambil atau inspirasi dari brand-brand yang lain, apalagi dari brand yang luar, tapi bisa menciptakan yang orisinal dari diri sendiri. Mantap gitu. Wow, sayangnya aja. Mungkin Insight with Desi Anwar juga harus kita daftarkan kalau begitu ya. Kami tunggu ya Mbak Desi. Dan nanti kalau boleh ya nanti Mbak Desi hadir lah di kegiatan penguatan atau MIC. Iya, menurut saya itu penting karena kita juga bisa melihat apa-apa saja fasilitasinya yang diberikan dan dilakukan oleh DJKI dan juga mungkin feedback ya dari masyarakat apa yang mereka butuhkan supaya mereka juga lebih confident dan lebih percaya untuk mendaftarkan hasil karyanya. Pak Cipto, terima kasih banyak. Selamat bekerja, selamat berkarya dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.